Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqana lil alamina basyiran wa nadhiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsul ladzi anzala 'alaina bi anwa'in ni'ami midrara. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhina yutahhiruna Allah tathira. Fa ya ayyuhal habibun usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jemaah Jumat rahimakumullah, sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk menguatkan, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam wujud senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah yang disampaikan melalui Rasulnya adalah perintah kepada kita untuk mencari ilmu. Kewajiban ini sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu diwajibkan atas setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam mencari ilmu ada elemen-elemen penting, yakni adanya guru dan murid. Dua elemen ini harus memiliki keterikatan batin sehingga ilmu yang disampaikan dan didapat bisa menjadi nur, bisa menjadi cahaya yang akan menerangi peradaban dunia. Terlebih di era modern ini yang mengarah kepada era disrupsi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memudahkan kepada siapapun untuk mendapatkan informasi apapun. Lantas bagaimana hubungan antara guru, murid, pendidikan di era disrupsi ini? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, era disrupsi adalah masa di mana inovasi seperti teknologi mengubah sistem. Era ini menciptakan perubahan besar-besaran dalam berbagai aspek kehidupan seperti bisnis, sosial, kebiasaan. Era disrupsilah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan termasuk dunia pendidikan. Teknologi digital, kecerdasan buatan, media sosial, dan pola belajar baru membuat hubungan antara guru, murid, dan proses pendidikan mengalami pergeseran secara signifikan. Pada titik inilah peran guru dan murid perlu dipahami ulang, bukan untuk meninggalkan nilai-nilai yang lama, tetapi untuk memperkuat peran mereka agar tetap relevan di tengah perubahan yang cepat terjadi saat ini. Di masa lalu, guru sering dipandang sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Namun di era ini, di era disrupsi ini, informasi begitu cepat mudah didapat, bahkan dalam hitungan detik. Namun demikian, kehadiran guru
justru semakin penting. Guru bukan lagi sebatas pengajar, tetapi pembimbing yang mampu menyaring informasi yang tepat dan terpercaya, menumbuhkan karakter, empati, dan integritas pada murid, serta menjadi teladan, kedisiplinan, dan keikhlasan dalam belajar sepanjang hayat. Guru juga bertugas mengarahkan murid agar memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, sekaligus membentuk kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Karena itu, guru dituntut terus belajar, orang tua dituntut terus belajar, mengupgrade kemampuan digital, dan memadukan metode tradisional dengan teknologi modern. Guru hebat, orang tua hebat, bukan yang paling canggih menggunakan gadget, tetapi yang mampu menempatkan teknologi sebagai wasilah, alat, dan bukan ghoyah, tujuan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara itu, anak-anak, siswa, murid, peserta didik adalah generasi digital native yang lahir tumbuh di tengah internet, yang lahir tumbuh di tengah smartphone, yang lahir tumbuh di antara banyaknya media sosial. Mereka memiliki akses belajar yang cukup luas, namun tantangan yang dihadapinya juga cukup besar. Mereka rentan terdistraksi atau terkontaminasi oleh konten hiburan. Mereka juga menghadapi kesulitan membedakan informasi yang benar, mudah terpengaruh budaya instan yang seringkali belum memiliki keterampilan literasi digital maupun literasi data yang memadai. Karena itu, anak-anak kita, murid kita, siswa kita perlu diberi ruang untuk berkembang, tetapi tetap dibimbing dengan etika dan kontrol yang jelas. Mereka harus diarahkan menjadi pembelajar aktif, bukan hanya konsumen pengetahuan. Kemandirian belajar, kemampuan menyeleksi sumber, serta kemampuan mengelola waktu menjadi kompetensi penting yang harus diasah sejak dini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pendidikan berbasis karakter harus tetap menjadi fondasi utama, karena kemajuan teknologi tanpa moralitas hanya akan melahirkan generasi yang cerdas tetapi rapuh secara mental dan moral. Pendidikan juga harus dibangun dengan kolaborasi kuat antara guru, murid, dan orang tua serta lembaga terkait agar proses belajar lebih terarah dan terukur. Era disrupsi bukanlah ancaman, melainkan peluang besar untuk menciptakan ekosistem belajar yang lebih inovatif, humanis, dan relevan. Selama guru tetap berkomitmen mendidik dengan hati dan murid terus belajar dengan tekun, pendidikan akan selalu menemukan jalannya menuju kemajuan. Di detik-detik momen Hari Guru Nasional tahun ini, mari kita semua berdoa, semoga pendidikan kita bisa benar-benar menghantarkan dunia menuju peradaban mulia yang tetap kuat dalam menghadapi perubahan zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza